Halo kawan-kawan ya, pada video kali ini ya saya akan ngebahas bagaimana caranya menganalisa saham ya sebelum kita memutuskan untuk membeli saham tersebut ya kawan-kawan. Terutama buat teman-teman pemula ya, termasuk saya dulu juga pernah ya beli saham itu, intinya begitu masuk di aplikasi membeli saham yang kita beli akhirnya karena masih baru ya, akhirnya milih saham yang paling murah semua dibeli, tapi kita nggak ngelihat fundamental saham tersebut kayak bagaimana ya. Itu mungkin cara saya dulu dan ini jangan ditiru, itu salah satu cara yang salah yang akhirnya akan terjebak ya uang kita di dalam situ ya. Itu ya teman-teman. Nah, berikutnya adalah beberapa cara menganalisa saham ya sebelum memutuskan untuk membeli ya teman-teman. Yang pertama kita harus melakukan analisa fundamental dulu ya. Analisa fundamental itu ada apa aja di situ, yaitu adalah laporan keuangan ya, periksa laporan keuangan perusahaan seperti neracanya, laporan laba ruginya, dan laporan arus kasnya untuk memahami kinerja keuangan perusahaan tersebut ya sebelum Anda memutuskan ya. Yang kedua ada namanya rasio keuangan ya, itu rasio keuangan seperti price to earnings atau yang sering disebut P/E ya, atau price to book ya, dan debt to equity untuk memahami valuasi perusahaan tersebut ya kawan-kawan. Yang ketiga adalah pertumbuhan ya, periksa pertumbuhan pendapatan laba dan arus kas perusahaan untuk memahami potensi pertumbuhan di masa depan perusahaan yang Anda pilih atau yang Anda akan beli sahamnya ya kan, gitu ya teman-teman. Nah, tadi yang pertama adalah analisa fundamental ya, ada 3 poin, dan sekarang masuk ke analisa teknikal ya teman-teman. Analisa teknikal itu sama ya, ada 3 poin juga dalamnya, yaitu grafik harga, indikator teknikal, dan level support dan percentage-nya ya. Nah, grafik harga itu apa ya? Itu periksa grafik harga saham untuk memahami tren dan pola harganya ya. Kita bisa lihat trennya sebelum kita melakukan pembelian ya, bisa setahun, 2 tahun, dan itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya, mau investasinya jangka panjang atau jangka pendek ya. Yang kedua adalah indikator teknikal ya, gunakan indikator teknikal seperti moving average, terus relative strength index atau RSI, dan Bollinger Bands untuk memahami momentum dan volatilitas saham ya teman-teman. Jadi itu cukup penting. Dan yang ketiga adalah level support dan resistensinya ya, identifikasi level support dan resistennya untuk memahami potensi harga sahamnya ya. Ini cukup penting ya. Itu yang di bagian analisis teknikal ya, ada 3 juga. Terus yang ketiga adalah apalagi yang sudah analisis, yaitu analisis industri dan pasar ya. Itu ada 2 poin di situ, ada tren industri dan juga pasar. Dan industri itu ya periksa tren industri dan persaingan untuk memahami potensi pertumbuhan dan resikonya ya kawan-kawan. Trennya kayak apa? Kalau perusahaan trennya lagi turun ya jangan, mungkin belinya ditunda dulu ya, kita nunggu kalau trennya sudah baik ya, kayak gitu ya, atau kita cari pilihan lain ya. Yang kedua adalah pasar. Pasarnya kita bisa periksa kondisi pasar dan sentimen investor untuk memahami potensi dampak pada harga saham ya. Ini biasanya kelihatan kalau di aplikasi saham itu di bawah ada ya teman-teman, bisa dibaca semua kayak gitu ya. Terus apalagi ya, ada analisis manajemen dan corporate governance-nya ya teman-teman, itu juga perlu dianalisa ya. Yang pertama manajemen, yang kedua adalah corporate governance. Manajemen yang kita cek itu apa? Itu periksa kualitas manajemen perusahaan dan rekam jejak mereka dalam mengelola perusahaan tersebut ya, itu di laporannya itu ada pasti. Yang kedua adalah corporate governance, artinya periksa kualitas corporate governance perusahaan, termasuk transparansi dan akuntabilitasnya perusahaan itu ya, yang akan Anda beli sahamnya ya. Yang terakhir adalah analisis risiko ya kawan-kawan. Ini cukup penting karena di saham itu risikonya cukup tinggi ya kalau kita nggak ngerti atau kita hanya main beli-beli dan memperhatikan beberapa poin-poin yang saya sampaikan tadi ya, kita bisa terjebak di salah satu saham ataupun beberapa saham yang Anda beli ya. Analisis risiko itu ya, risiko industri ya, periksa risiko industri dan potensi dampak pada perusahaan tersebut ya.
Kalau dia lagi berkembang bagus ya bisa kita beli, tapi kalau mungkin lagi downtrend ya jangan ya gitu ya. Terus risiko keuangan ya, periksa risiko keuangan perusahaan termasuk utang dan likuiditasnya ya. Karena ya perusahaan itu hanya ada dua ya. Kalau dia mau berkembang, kalau kita punya perusahaan ya hanya ada dua. Yang pertama adalah kita hutang untuk mengembangkan perusahaan kita, ataupun ya itu tadi kita jual dengan cara daftar saham ke IPO, kita jual kepemilikannya ke beberapa orang untuk nambah atau memperluas usaha kita ya. Jadi ya teman-teman, dengan melakukan analisa yang komprehensif ya Anda dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan mengurangi risiko ya. Namun perlu diingat ya bahwa tidak ada metode analisis yang dapat menjamin hasil yang pasti, dan investasi saham selalu melibatkan risiko yang cukup besar ya teman-teman. Itu tadi ya beberapa poin bagaimana cara menganalisa saham sebelum memutuskan untuk membeli. Yang pertama adalah analisa fundamentalnya, yang kedua analisa teknikal, yang ketiga adalah analisa industri dan pasar, yang keempat adalah analisa manajemen dan corporate governance, yang kelima adalah analisa risiko ya. Tetapi semua ini ya tidak bisa 100% menjadi patokan ya teman-teman. Semua tergantung dari ya di pasar dan kondisi ekonomi yang ada ya kawan-kawan. Oke ya, sampai sini dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.